قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, pagi hari ini kita lanjut lagi sesi yang ke-11. Bahasan ke-28. Mafasidus syirki wa adraruhu. Kerusakan dan bahaya syirik. Kerusakan dan bahaya syirik. Baik, kita akan lihat setelah beliau menerangkan rincian mengenai syirik, contoh-contohnya. Kali ini dijelaskan bahaya-bahaya syirik tersebut. Monggo dibaca. Kerusakan dan bahaya syirik. Perbuatan syirik menyebabkan banyak kerusakan dan bahaya, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Adapun kerusakan dan bahaya yang menonjol ialah: 1. Syirik merendahkan martabat manusia. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Mengapa bisa begitu? Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, telah memuliakan mereka, telah mengajarkan pengetahuan tentang alam ini, dan telah menjadikan semua yang ada di langit maupun di bumi tunduk kepada mereka. Pendek kata, Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat ini. Akan tetapi, mereka lupa atau tidak tahu akan hakikat kemuliaan dirinya. Mereka lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Mereka tunduk dan menghinakan diri di hadapan makhluk tadi. Berbagai bentuk kehinaan manusia itu sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Ratusan juta orang-orang Hindu di India menyembah sapi-sapi yang Allah ciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka atau untuk disembelih untuk dimakan dagingnya. Contoh lainnya, sebagian dari umat Islam rela menginap di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Padahal orang-orang yang ada di dalam kubur itu adalah makhluk Allah juga seperti mereka, apalagi sudah meninggal, sehingga jelas-jelas tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun, maupun mencegah terjadinya mara bahaya. Al-Husain misalnya, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari pembunuhan. Lalu, bagaimana mungkin dia mampu mencegah bahaya agar tidak menimpa atau mendatangkan manfaat untuk orang lain? Sebenarnya, justru orang yang telah meninggallah yang membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Jadi, kitalah yang mendoakan mereka, bukan malah kita yang berdoa dan memohon kepada mereka, lalu menjadikan mereka sesembahan selain Allah. Allah berfirman, dan sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka seru itu sebenarnya tidak mampu membuat sesuatu pun. Bahkan mereka sendirilah yang dibuat oleh orang. Sesembahan-sesembahan itu hanyalah benda mati, sama sekali tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan para penyembahnya itu akan dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 20-21. Allah berfirman, barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Nah, lihat disebutkan di sini bahaya syirik yang pertama, merendahkan martabat manusia. Kenapa demikian? Coba lihat contohnya tadi.
Orang-orang yang ada di India menyembah apa? Sapi. Padahal Allah ciptakan untuk membantu meringankan pekerjaan mereka, atau untuk disembelih kemudian dagingnya itu dimakan, malah disembah. Merendahkan manusia berarti. Contoh lagi, nginap di kuburan. Ngapain? Nyepi. Di sini meminta berbagai kebutuhan mereka. Barangkali ada wangsit nantinya turun di situ. Kalau dulu-dulu itu mungkin tunggu nomor keluar. Nah, iya kan? Tunggu di kuburan. Contoh misalnya nginap di kuburannya Husain. Ya, Husain yang diagung-agungkan oleh orang Syiah. Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Wah, Husain aja mati. Iya kan? Husain aja seperti itu, meninggal dunia. Dia aja tidak bisa menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Bagaimana menyelamatkan orang lain yang kena musibah? Kan jadi turunkan derajat manusia, nggak bisa berpikir lagi ketika itu. Dan beliau tekankan di sini, lihat poin pentingnya ya. Justru orang yang telah meninggal dunia itu yang butuh doa. Itu diingat baik-baik. Orang yang ada dalam kubur itu yang butuh doa. Bukan kita yang minta doa pada orang yang telah meninggal dunia. Justru malah rendahkan kita kalau kita minta padanya. Orang yang telah meninggal dunia tadi butuh doa-doa kita. Ada yang ngirim doa padanya, nyampe padanya, manfaat untuk dia. Biar semakin meringankan. Kalau dia orang yang fasik, orang yang banyak maksiat, siksa kuburnya jadi diperingan ketika itu. Berarti butuh akan doa-doa kita. Bukan kita yang minta doa padanya. Yang ada kan orang-orang itu minta doa pada penghuni kubur, orang-orang soleh di situ. Justru mereka itu yang nantinya butuh doa-doa kita supaya dapat nikmat kubur, supaya dapat selamat dari siksa kubur. Justru seperti itu. Nah, di sini Allah katakan, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka yang diseru selain Allah tidak bisa menciptakan apapun. Tidak bisa menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun. Bahkan mereka yang disembah ini itulah yang diciptakan. Gak bisa kemarin apa? Menciptakan apa kemarin? Lalat gak bisa. Ngusir lalat saja gak bisa. Amwat yang sudah mati tadi itu hanya mayit. Ghairu ahya, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan para penyembahnya itu akan dibangkitkan. Gak tahu juga keadaan pada hari kiamat. Itu An-Nahl 20:21. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung. Au ta'wi bihirrih fi makanin sahih, atau diterbangkan oleh angin lagi ke tempat yang jauh. Di sini ibarat untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dia jatuh dari langit. Apa maksudnya jatuh dari langit? Bisa selamat nggak? Kalau jatuh dari langit, nggak bisa. Hancur lebur. Sia-sia. Sudah jatuh disambar lagi oleh burung. Atau nanti dipindahkan lagi oleh angin ke tempat yang jauh. Sia-sia amalannya. Tidak dianggap sama sekali. Maka orang yang berbuat syirik benar-benar merugi. Berarti satu kesimpulannya, syirik merendahkan martabat manusia. Terus yang kedua,
2. Syirik menjadi sarang khurafat dan kebatil-batilan. Nah, sarang khurafat dan batil, kebatilan. Khurafat di mana-mana. Kebatilan, kejelekan di mana-mana. Apa sih dimaksud khurafat ya itu ya? Apa khurafat? Khurafat. Ada kan istilah tahayul, bid'ah, khurafat. Berita yang dibumbui dengan kedustaan. Mau datang ke kubur ini nanti punya manfaat kayak gini-gini. Dongeng, ajaran dan sebagainya yang tidak masuk akal. Sama juga dengan istilah takhayul. Terus kita lihat dulu. Syirik menjadi sarang khurafat dan kebatilan. Karena orang yang mempunyai keyakinan adanya sesuatu selain Allah yang berpengaruh di alam ini, apakah berupa bintang-bintang, jin, arwah, hantu dan lainnya, berarti akalnya memang siap untuk menerima segala macam khurafat dan tahayul, serta mempercayai kebenaran para dajjal atau para pembohong. Oleh karena itu, di tengah-tengah masyarakat yang akrab dengan kesyirikan, maka di situ akan laku keras profesi dukun, tukang nujum, sihir, dan yang semacamnya, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara goib yang sebenarnya tidak akan mampu diketahui kecuali oleh Allah saja. Dan masyarakat yang sudah seperti itu, kondisinya biasanya mereka tidak mau lagi berusaha dan berikhtiar, serta mencari sebab-sebab dalam memecahkan persoalannya. Nah, di situ nanti akan muncul para dukun, tukang ramal, ahli sihir. Akhirnya orang sudah malas lagi berikhtiar, sudah dompet hilang, datangi Pak Dukun. Mau tentukan hari baik, datangi orang yang bisa hitung hari. Kalau keyakinan khurafatnya lewat di pohon itu harus gini. Kalau enggak kamu nanti kena sesuatu, harus klakson dulu, pamit dulu, nyalakan lampu dulu walaupun di siang bolong. Ada kalimat-kalimat tertentu, cerita-cerita khurafat dibuat-buat. Akhirnya nanti bisa ujung-ujungnya ke bisnis juga. Oh, kamu biar selamat pakai jimat ini. Oh, kamu biar cepat dapat jodoh pakai jimat ini. Ujung-ujungnya apa coba? Bisnis. Oh, kamu biar dapat berkah pakai pecis semacam ini. Pecis apa? Hah? Yang warna hijau itu loh di atasnya. Ya. Apa keyakinannya? Bawa berkah ya kan? Tambah kaya gitu. Ya pokoknya ada lah ya, ada pokoknya di situ. Bisa disinggung-singgung mendalam nanti kalian beli lagi. Banyak cerita-cerita khurafat dibuat-buat, cerita-cerita nggak masuk akal, cerita-cerita bohong. Cuma untuk melariskan bisnis aja loh itu. Coba kenapa dia nggak jual biasa coba? Sudah jual pecis ini biasa aja. Di medsos sudah ini pecis kayak gini kualitasnya kayak gini. Kenapa nggak mau kayak begitu? Kenapa dibumbui dengan macam-macam coba? Berarti ujung-ujungnya apa? Bisnis. Ujung-ujungnya urusan perut. Kita beda karena beda pendapatan. Beda pendapat karena beda pendapatan. Itu ada cerita-cerita khurafat tadi. Terus syirik yang ketiga. 3. Syirik adalah kezaliman besar, yaitu zalim terhadap kenyataan yang benar. Sebab kenyataan yang sebenar-benarnya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada pemilik dan pengatur alam semesta ini kecuali Allah. Dan tidak ada hukum yang adil dan bijak kecuali hukum Allah. Akan tetapi orang-orang musyrik itu mengangkat sesembahan lain selain Allah dan berhukum bukan kepada hukum Allah. Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Sebab orang yang berbuat syirik telah menempatkan dirinya sebagai hamba dan budak bagi manusia sesamanya,
atau mungkin makhluk lain yang boleh jadi derajatnya lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah telah menciptakan dirinya dalam keadaan yang merdeka, bebas dari penghambaan dan perbudakan dari siapapun sesama makhluknya. Syirik juga merupakan tindak kezaliman terhadap pihak lain. Dalam hal ini adalah Allah. Seseorang yang berbuat syirik berarti dia telah memberikan hak penyembahan kepada selain Allah yang sebenarnya tidak berhak, karena Allah lah satu-satunya yang mempunyai hak untuk disembah. Nah, kita lihat syirik itu kezaliman yang paling besar. Yang kemarin ayat pas kajian akbar disebutkan inna syirka la zulmun adzim. Di sini kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ada dua sisi. Syirik itu kezaliman. Satu, orang yang berbuat syirik telah menzolimi dirinya sendiri. Dia menzolimi dirinya sendiri. Kenapa? Bisa jadi dia orang terhormat, tokoh terhormat, punya jabatan yang tinggi, namun dia datang kepada orang rendah. Dia datang kepada orang rendahan untuk dipenuhi hajat-hajatnya. Bisa jadi masih hidup atau telah meninggal dunia. Ada orang pintar dia datangi. Orang pintar ini pendidikannya kalah dengan dia. Yang datang itu jabatannya tinggi. Profesor mungkin datang kepada orang yang cuma lulusan SD misalnya. Dia tanya ke situ. Berarti kan dia derajatnya sebenarnya tinggi kan? Dari sisi pendidikan. Tanya kepada orang yang sekolahnya biasa. Masuk akal enggak? Dia telah jatuhkan dirinya sendiri. Zolimi dirinya sendiri, turunkan derajat dia dari sisi pendidikan tadi. Mungkin gak kayak gitu? Profesor datangi orang yang gak sekolah misalnya. Terus profesornya dia pakai untuk apa ya kayak gitu ya? Terus ada yang kedua, dari sisi kenapa itu kezaliman? Karena syirik itu adalah tindak kezaliman terhadap Allah. Tindak kezaliman terhadap Allah. Karena hak menyembah hanya untuk Allah, dia serahkan kepada selain Allah. Hak menyembah itu hanya kepada Allah, dia serahkan kepada selain Allah. Dari dua sisi berarti ya. Yang pertama apa? Menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua, berbuat zolim terhadap Allah. Maka benar tadi inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Terus yang keempat. 4. Syirik menjadi sumber segala ketakutan dan kebimbangan. Hal itu bisa terjadi karena orang yang akalnya telah siap menerima adanya berbagai macam khurafat dan ketahayulan serta mempercayai cerita-cerita batil akan selalu diliputi rasa ketakutan dari berbagai arah karena dia telah menyandarkan dirinya kepada banyak Tuhan. Sementara Tuhan-Tuhan yang dia jadikan sandaran itu adalah makhluk yang lemah yang jelas-jelas tidak akan mampu memberi solusi apapun, apakah memberinya kebaikan ataupun menolak mara bahaya darinya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, biasanya keputusasaan dan kecemasan menjadi hal yang lumrah dan banyak terjadi. Allah berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut, disebabkan mereka telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang hal itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah tempat tinggal yang layak bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 151. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'bah. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut. Bima asyraku billah, karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah. La malam yunazzil bihi sultana, yang dimana tidak, Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswa zalimin. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah tempat tinggal yang layak bagi orang-orang yang zalim. Maka dilihat, orang kafir, orang musyrik selalu ditanamkan pada diri mereka itu rasa takut yang berlebihan. Tadi contohnya tadi lewat tempat-tempat yang angker itu loh tadi. Kalau kita malah minta-minta pamit seperti itu, sebenarnya rasa takut itu ditambahkan oleh setan. Ayo, nanti kamu diganggu lagi loh ini.
Ya kan? Tiba-tiba bayangannya itu, waduh, kayaknya tadi saya lihat kain mori itu berterbangan itu warna putih itu. Bayangannya sudah beda lagi itu. Tadi betul itu, wadah. Kayak sesuatu itu rambutnya panjang warna putih. Padahal dia kebanyakan nonton film horor aja. Nggak ada apa-apa coba. Imajinasinya itu panjang sekali, lama sekali lewat situ. Ditakut-takuti terus. Malah kalau minta-minta perlindungan seperti itu, malah rasa takutnya itu tambah besar. Coba kalau dia baca apa? Apa doanya kalau biar selamat kalau kayak gitu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau lewat tempat yang belum pernah disinggahi, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan kalimatmu yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan setiap makhlukmu. Berarti minta perlindungan seperti itu kalau mampir di tempat yang belum pernah dia singgahi, mampir di tempat-tempat yang angker misalnya, baca itu. Terus kita lihat lagi, selain tadi berarti menimbulkan rasa takut ya, dan kebimbangan. Berarti solusinya biar rasa takutnya, was-wasnya, kebimbangannya hilang. Solusinya apa? Baca doa. Bertauhid, tawakal penuh kepada Allah, bukan kepada tempat tadi, bukan kepada takutnya kepada hantu tadi, dan seterusnya. Yang kelima, 5. Syirik membuat orang malas berusaha. nah, orang berbuat syirik itu malas kerja, malas usaha, bergantung pada sesuatu yang ini tidak ada buktinya kalau bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Kita lihat apa dimaksud oleh Syekh bin Jamil Zainu. Hal itu dikarenakan syirik membuat para pelakunya memasrahkan dan menyadarkan dirinya kepada para maklar yang dipercaya membereskan urusannya, sehingga mereka pun meninggalkan usaha-usaha yang perlu dilakukan. Malah dia akan asik bergelimang dengan perbuatan dosa, karena mereka pun berkeyakinan bahwa para maklarnya itu akan memberinya pertolongan dan pembelaan di hadapan Allah. Inilah yang menjadi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Allah berfirman menerangkan sikap perilaku mereka. Dan mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang sebenarnya tidak mampu sedikit pun menolak mara bahaya dari mereka maupun memberi kemanfaatan. Mereka berkata, mereka inilah para penolong dan pembela kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui, baik di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka persekutukan itu. Quran surat Yunus ayat 18. Orang-orang Nasrani, Orang-orang Nasrani yang banyak melakukan perbuatan dosa itu beranggapan bahwa perbuatan dosanya itu telah terhapus dengan disalibnya Al-Masih. Itu menurut anggapan batil mereka. Banyak juga kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang muslim dan melakukan perbuatan dosa lantaran mengandalkan syafaat Rasulullah SAW untuk bisa masuk surga. Padahal Rasulullah SAW sendiri kepada anak putrinya berkata, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah harta kepadaku sesukamu, tetapi aku tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk memberimu syafaat di hadapan Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. nah lihat, ada situ istilahnya perantara atau di sini dibahasakan dengan maklar. Orang yang berbuat syirik itu nggak mau minta langsung pada Allah, namun lewat perantara-perantara orang yang telah meninggal dunia, yang telah mati, itu dijadikan perantara, wasaid, dijadikan sebagai perantara. Tadi bahasanya maklar itu artinya perantara, supaya doa-doanya ini disampaikan kepada Allah. Mereka nggak mau minta langsung pada Allah, mereka nggak mau minta langsung kepada Allah. Karena apa? Wah, nganggap dirinya saya itu penuh dosa. Ini kan orang soleh, pasti lebih didengar Allah. Padahal nggak kayak gitu. Kita disuruh berdoa itu minta langsung kepada Allah. Allah yang penuhi hajat-hajat kita langsung. Kalau lewat perantara orang yang telah meninggal dunia, dia nggak bisa dengar doa kita. Kalaupun dengar pun dia tidak bisa nyampaikan lagi kepada Allah.
Atau kalau minta langsung dia tidak bisa kabulkan. Maka lihat di ayat Yunus 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang di situ tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan mereka katakan mereka tadi itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apa maksudnya di sini? Kok pemberi syafaat? Contoh, beliau dikasih logika yang bagus nih. Coba lihat Nabi Isa, kan diyakini sebagai penebus dosa. Ketika disalib berarti umatnya Nasrani sudah terhapus dosanya. Kalau kita bergantung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nganggap pokoknya saya punya dosa-dosa, nantinya Nabi SAW yang beri syafaat saya, dosa-dosa saya dimaafkan. Padahal belum cukup itu, harus ada izin dan ridho Allah baru bisa dapat syafaat. Kita tidak boleh bergantung kepada Nabi SAW. Kita perbaiki diri kita dulu. Maka Nabi pernah ingatkan siapa? Putrinya siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, minta apapun dariku, namun ingat, aku pun tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah. Artinya kita pun manusia yang lainnya selain Fatimah, selain putri Nabi SAW, tetap beramal supaya bisa selamat dari siksa nantinya pada hari kiamat. Jangan bergantung pada syafaat yang Nabi berikan. Maksudnya minta langsung syafaat pada Nabi nggak boleh. Karena syafaat itu dengan apa? Ingat ya, syafaat ada dua syarat, izin dan ridho Allah. Harus ada izin Allah dulu dan ada ridho Allah. Tanpa ini nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa para jamaah sekalian. Mau minta pada Nabi langsung nggak bisa. Harus dengan izin dan ridha Allah. Terus yang keenam. 6. Syirik menyebabkan para pelakunya kekal di neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia dan menyebabkan para pelakunya kekal di neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik Allah haramkan mereka masuk surga. Tempat tinggal mereka adalah di neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai satupun penolong. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal sedang dia selama hidupnya suka memohon kepada sesembahan lain selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah lihat, syirik menyebabkan para pelakunya kekal di neraka. Berikan keterangan ini berlaku untuk syirik besar. Ini berlaku untuk syirik apa? Besar. Kalau syirik kecil disebut syirik namun tidak membuat kekal dalam neraka. Lihat dalilnya. Innahu may yusyrik billah. Siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya itu di neraka. Wa ma'lil zalimin min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Orang-orang zalim di sini artinya apa? Balik ke kalimat berikut sebelumnya, orang-orang yang berbuat syirik. Jadi berikan keterangan. Orang-orang yang zalim di situ adalah orang-orang yang berbuat syirik. Tadi zalimnya itu dalam hal apa? Menzalimi diri sendiri dan berbuat zalim terhadap Allah. Terus lihat Rasulullah SAW bersabda, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyeru selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Berarti mau selamat harus bertobat dari syirik. Terus jimat-jimatnya diapain? Corin. Dibuang atau dibakar. Terus batu akiknya yang sakti itu diapain? Dihancurkan. Terus keris-kerisnya yang diyakini bisa lindungi diri diapain? Bengkokin, buang, bakar. Dibuat untuk motong bawang. Bisa? Bisa. Sekaratan piye? Bahaya malahan. Ya sudah, pokoknya dialihkan fungsi. Itu tobatnya itu kayak gitu.
Kalau sebelum meninggal dunia itu nggak tobat-tobat, nah ini lihat nih ancamannya itu. Nggak tobat-tobat, ini lihat ancamannya keras loh itu. Makanya menyelamatkan orang dari syirik itu lebih utama daripada menyelamatkan orang dari hal yang lain. Mati dalam keadaan korupsi, bisa selamat nggak? Masih bisa. Namun kita bukan legalkan korupsi, wes korupsi saja nggak apa-apa, masih selamat, enggak. Namun syirik itu lebih parah, mati dalam keadaan berbuat syirik, wah parah itu. Masih punya tuyul juga gimana dia nggak tobat-tobat? Hah? Terus tuyulnya diapain? Gondrongin. Digondrongin ya. Pokoknya tobat dari itu, biar tuyulnya kabur kalau punya tuyul itu. Ya, nggak boleh ada. Masih punya keyakinan kayak gitu terus. Terus kalau masih punya keyakinan ada hari baik, ada hari sial, hitung-hitung dino, apa gimana cara tobatnya? Woi, bapak simbah. Ngantuk apa piye iki? Oh enggak pernah. Masya Allah, ahlu tauhid. Terus tobatnya gimana coba? Padahal kemarin sudah dapat gula, batu, teh, rokok. Gimana tobatnya coba? Rokok disyukuri. Ya Allah. Dimakan. Tobat pokoknya itu. Gak punya keyakinan kayak gitu lagi. Sudah, berarti tobat ya sebelum apa? Mati. Kalau dosa syiriknya dibawa mati, itu ancamannya tadi itu. Bahaya sekali. Berarti kalau tahu ada keluarga orang tua seperti itu diingatkan terus loh itu. PR-nya besar loh itu. Jangan langsung bilang wah orang tua saya itu kafir musyrik. Dolala finar itu dia. Tugasmu berat, bukan vonis-vonis dulu. Kan masih hidup. Iya kan? Tugasmu berat. Waduh orang tua saya ini biar rumah itu dilindungi. Wah dia pasang sesuatu tuh di pojok-pojok rumah itu. Apa itu? Pasang apa itu? Nah, dia pasang sesuatu untuk lindungi itu. Pasang di sana pojok sana, lagi pojok sana, biar perampok gak bisa masuk katanya. Pasang apa itu? Jimat-jimat tuh dipasang itu di pojok-pojok rumah. Tobat berarti. Kalau bisa dicabut tuh dicabut. Ya, ada yang punya keyakinan kayak gitu. Baru dirikan rumah baru, terus dia pasang-pasang tadi adalah pelindung rumahnya itu lah jadi. Ada nggak? Wadah. Tobat pokoknya di situ. Kalau enggak ini tadi ancamannya. Apalagi keluarga sendiri didakwahi. PR-nya banyak nggak? Banyak. Masyarakatnya didakwahi. Ada tetangganya juga, apalagi tetangganya masih kerabat lagi, didakwahi. PR-nya berat ya? Iya kan? Iya. Mikir itu di rumah, gimana saya bisa selesaikan kayak gini. Terus nomor 7. 7. Syirik memecah belah umat. Allah berfirman, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang memecah belah agama mereka, dan mereka sendiri berpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Kesimpulan, dari pembicaraan di muka, jelas bagi kita bahwa syirik adalah kejahatan agung yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kita harus bersih dari segala noda kesyirikan. Kita juga harus senantiasa waspada, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Karena syirik adalah termasuk dosa besar. Juga karena syirik mampu menghapus pahala amalan baik seseorang, meskipun amalan tersebut sebenarnya bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Allah berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, tetapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang bertebangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, tapi kami jadikan amal-amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan sia-sia.
Orang yang berbuat syirik amalannya jadi sia-sia. Lihat tadi yang terakhir nomor 7, syirik itu memecah belah umat. Allah katakan wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Sebenarnya mereka telah memecah belah agama mereka sendiri. Jadi orang yang memecah belah agama, buat kita tidak bersatu, ya, itu adalah orang-orang yang berbuat syirik. Dua hal yang memecah belah umat itu, syirik dan bid'ah. Itu memecah belah umat. Di masyarakatnya jadi terpecah belah itu gara-gara apa? Syirik dan bid'ah. Jamaah masjidnya jadi terpecah belah gara-gara apa? Syirik dan bid'ah. Di sekolahnya jadi terpecah belah gara-gara syirik dan bid'ah. Itu. Suami istri juga bisa itu. Gara-gara syirik dan bid'ah. Yang satu pendukung sunnah, yang satu pendukung bid'ah. Bisa cerai itu gara-gara itu. Bisa nggak? Bisa banget. Terus solusinya apa? Nikah lagi. Apa mas? Bapak? Rabi meneh. Rabi meneh Pak? Iya. Gaya sekali bapak. Cari lagi. Terus yang jomblo gimana kalau begitu? Cari yang gak ada bid'ahnya. Jadi syirik dan bid'ah itu yang memecah belah umat tadi. Jadi bukan tauhid itu yang memecah belah. Bukan sunnah yang memecah belah, bukan ajaran Nabi yang memecah belah. Tauhid itu malah menyatukan. Ajaran Nabi itu malah menyatukan. Yang memecah belah apa? Syirik dan bid'ah. Di mana-mana itu. Nggak saling tegur karena sudah beda. Oh itu karena sudah ngaji paham sunnah Nabi. Yang ini orang ngaji pendukung bid'ah. Betul nggak? Nggak saling tegur ya kan? Cuek saja. Kayaknya dia itu sudah beda dengan kita. Padahal bedanya cuma karena ikuti ajaran Nabi. Sholat berjamaah itu ikuti ajaran siapa? Ajaran Nabi. Kemudian ya kalau dia nggak dukung selamatan kematian ya juga karena dia ingin jalankan ajaran Nabi. Akhirnya dituduh memecah belah, dikucilkan, orang umum pokoknya itu. Ya, komentarnya macam-macam saja. Berarti kesimpulannya ada 7 bahaya syirik. 1. Syirik merendahkan martabat manusia. 2. Syirik itu menjadi sarang khurafat dan kebatilan. 3. Syirik adalah kezoliman yang paling besar. 4. Syirik itu menjadi sumber segala ketakutan dan kebimbangan. 5. Syirik membuat orang malas kerja, malas usaha. 6. Syirik menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Kapan kekal di neraka tadi? Berbuat syirik akbar, syirik besar. Kemudian tidak bertobat sebelum mati, maka kekal dalam neraka. Terus yang ke-7, syirik memecah belah umat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi yang ke-11. Sebentar, jawab dulu pertanyaan. Habis ini sholat isyraq nggih. Apakah boleh meminta ruqyah kepada seorang ustadz? Karena dulu sebelum hijrah sering dengar musik. Setelah hijrah mau hafal Quran kok susah masuknya. Coba perbaiki tobatnya dulu sebelum meruqyah, sebelum diruqyah. Karena bisa jadi ya memang belum tobat-tobat, masuk kamar mandi kepalanya masih goyang-goyang, masih nendangkan satu album dalam kamar mandi, masih ingat-ingat itu. Ada bahkan dia sudah sering dengar murotal karena kebiasaannya di dalam kamar mandi itu nyanyi-nyanyi, dia baca murotal itu di dalam kamar mandi juga. Ya dari sisi kebiasaannya sudah bagus, namun karena kebiasaan buruknya di kamar mandi itu nyanyi, ya baca
Al-Quran juga dalam kamar mandi. Berarti perbaiki diri dulu lagi, sempurnakan taubat dulu. Bagaimana hukumnya batu nisan atau kayu di kuburan sebagai penanda kuburan? Jika tidak boleh, bagaimana kubur sesuai Islam? Apakah yang sekarang dikubur harus dicabut? Yang sudah ada ya sudah, tetap ada saja. Jangan cari konflik dengan keluarga dulu. Yang sudah ada kijingnya ya sudah, gimana lagi coba? Lagi paham kok. Apa mau dicabut coba? Apa yang terjadi dengan keluarga nanti? Oh, berantem saja yang ada. Ini yang sudah ada, yang sudah terlanjur, gimana lagi? Bagaimana dengan acara nyadran? Orang-orang membawa makanan ke makam dan sebelum makan bersama dibuat acara tahlil dan sebagainya. Apa itu termasuk syirik? Tidak syirik, namun bid'ah. Di acara genduri di kampung selain tahlilan ada juga membaca manakiban. Selain nasi tumpeng dengan ingkung ayam, ditambah juga dengan kopi hitam dan jadah bakar. Dengan ditambah kopi dan jadah bakar, apa itu termasuk syirik? Tadi apa tadi? Baca di situ. Yang jelas ujung-ujungnya paling rendahnya itu tidak ada tuntunan. Teman saya beranggapan kita yang hidup tidak bisa dikatakan suci karena di dalam tubuh kita menyimpan kotoran. Jadi ibadah kita tidak diterima. Jadi tidak perlu sholat dan ibadah lainnya. Anggapan dia yang penting hati dan keyakinan kita sampai kepada yang buat hidup, yaitu Allah. Sufi kayaknya. Apa-apaan kayak gini juga. Sejelek-jeleknya antum tetap harus tobat dan ibadah. Nggak boleh keyakinannya itu, wah saya sudah nggak mau sholat lagi, hati saya penuh kekotoran. Terus gimana coba kalau hati penuh kekotoran? Ya dibersihkan, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Mobil kotor tuh ya nggak dibiarkan kotor terus, ya kan? Mau dipakai ya dibersihkan. Jangan cuma pasal ya sudahlah, biar mobil nih kotor-kotor aja lah sudah. Orang nganggap saya itu apa adanya saja. Ya kamu bodoh kalau orang mau nilai kamu kayak gitu. Dibersihkan. Dibersihkan dengan apa kalau hati yang kotor tadi? Taubat. Kami di suatu daerah sering merayakan hari-hari besar Islam. Contoh Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah. Apakah semua itu termasuk bid'ah? Itu nanti kita pelajari sini loh, ini nanti ada di sini. Nanti kalau belum selesai ikuti edisi berikutnya. Mendapatkan oleh-oleh air zam-zam dari jamaah haji karena sedikit terus dituang ke sumur dan galon agar banyak. Ya kamu kok campur lagi dengan air lain. Air zam-zam yo air zam-zam. Nggak bisa diencerkan yang lainnya. Diencerkan lagi yo berkahnya yo hilang. Rugi banget ini. Ngerti air zam-zam dituang di sumur biar sumurnya ada air zam-zam. Wah, wes orang logis meneh iki. Rugi besar. Air zam-zamnya dia bawa 5 liter coba, buang ke situ. Ya Allah, rugi besar itu ya. Yang jelas gini, air zam-zam itu nggak mesti jumlah banyak. Antum minum sedikit aja sudah dapat berkah. Gue mesti banyak-banyak yuk, nggak mesti. Cukup ini sudah dapat. Saya kok cuma dikasih setengah botol saja. Sudah manfaatkan setengah botol ini loh. Air zam-zam tergantung niatan orang yang minum. Sudah minta apapun setelah minum air zam-zam tadi dengan izin Allah nanti akan terkabul. Itu namanya perantara untuk berdoa. Boleh. Kenapa boleh? Wah, ada dalilnya. Jangan dituang lagi. Teman anak kena syubhat khawarij, bilang orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir dan musyrik maka ia menjadi kafir. Wong kamu nuduh orang saja itu kafir atau bukan saya, kamu nggak jelas. Kecuali yang jelas kafir itu loh. Ini ada orang kafir,
Terus kamu nggak katakan itu kafir. Oh enggak, dia itu masih ada kemungkinan beriman atau kafir. Masih ada surganya juga. Masih ada peluang masuk surga. Berarti nggak punya keyakinan. Ini baru masuk kaidah ini. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Itu. Kalau sudah jelas kafirnya. Ustadz, mengapa orang yang berbuat syirik selalu dikabulkan keinginannya? Semisal orang yang minta bantuan ke dukun untuk mencari jodoh lewat pelet dan lainnya, akan mendapatkan targetnya. Apakah termasuk istidraj? Itu istidraj, jebakan yang membuat orang terlena terus dalam kesyirikan. Dia nganggap benar terus loh. Pas nanti anggapannya, wah saya berdoa ke kubur situ, Masya Allah doa saya itu terkabul luar biasa. Kalau kamu nggak percaya, datangi sendiri. Dia pengaruhi dirinya sendiri, pengaruhi orang lain. Dirinya dimotivasi. Benar berarti ini ya keyakinan saya. Ajak yang lainnya lagi. Itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Terkabulnya doa padahal dia lagi berbuat syirik atau berbuat maksiat. Siapakah Yusuf Al-Qaradawi? Saya pernah mendengar bahwa beliau memperbolehkan riba. Kalau ini saya nggak tahu. Yusuf Qaradawi yang jelas punya pemahaman yang menyimpang dari beberapa sisi. Namun beberapa sisi ada kitab-kitab beliau yang manfaat seperti kitab fikih zakat. Fikih zakat yang paling bagus kitabnya beliau. Namun beberapa pembahasan zakat juga ada yang bermasalah. Namun paling lengkap ya fikih beliau. Seperti apa sifat ringkas sholat qobliyah subuh Rasulullah SAW? Seringkas apa sholat beliau? Beliau baca Al-Fatihah terus Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Itu ringkasnya. Bagaimana cara mengingatkan teman kita yang melambai atau agak benci? Oh, melambai, agak banci. Mau nasihat dan doanya Ustadz, suruh dia bergaul dengan yang tidak gayanya melambai-lambai, yang gagah gitu. Masalah lingkungan pengaruh. Yang kedua, suruh ngaji biar ketemu laki-laki semua. Kalau sini kan gak ada yang melambai-lambai kan, ketemu laki-laki semuanya. Harus gentle loh. Terus yang ketiga, belum nikah. Ustadz, bagaimana tanggapan kita terhadap orang yang mengatakan gak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting ujinya masuk surga? Ya sudah, karepmu masuk neraka dulu, saya gak mau. Saya mau masuk surga langsung. Kamu kok mikirnya kayak gitu itu loh? Oh, masuk neraka sudah, itu pilihanmu ya, saya mau masuk surga. Bilang aja dia kayak gitu. Kau mampir neraka dikira gampang gitu masuk neraka itu ya. Dikira bisa selamat dengan mudah begitu. Syirikkah orang yang mengatakan Masya Allah dan Rasulnya yang tahu? Hanya Allah, bukan Masya Allah. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Tidak syirik di sini. Ini ilmu disandarkan pada Allah dan Rasulnya. Ini ada kalimat Allah wallahu wa rasuluhu a'lam. Karena ada kalimat ini boleh. Itu bukan maksudnya mensejajarkan Allah dengan makhluk, bukan. Mendoakan orang yang telah meninggal yang bukan orang tua kita, mengingat amalan yang tidak terputus adalah doa anak soleh. Apakah doa kita diterima jika mendoakan orang yang telah meninggal yang bukan orang tua kita? Doa siapapun manfaat untuk orang yang telah meninggal dunia, lebih-lebih lagi pada orang tuanya sendiri. Ibu saya selalu menyuruh saya menyimpan uang di dalam plastik. Katanya supaya tuyul tidak bisa mengambil uangnya. Katanya tuyul apa bisa mengambil uang di dalam plastik? Apa termasuk syirik? Syirik kalau kamu yakinin kayak begini. Apa pengaruhnya coba? Pakai plastik nanti tuyul nggak bisa. Yang pertama sudah punya keyakinan pada tuyul yang nggak benar. Yang kedua suuzon pada tuyul. Yang ketiga dia nganggap sesuatu yang ini nggak ada ajarannya sebenarnya. Kok plastik? Plastiknya warna apa lagi coba? Kan mesti tanya sama tuyul juga kan? Plastiknya sama apa tuyul itu takut? Warna apa coba? Ujung-ujungnya serba semuanya nggak jelas. Apa saja dosa yang membatalkan keislaman selain berbuat syirik akbar?
mencela Nabi SAW, itu pembatal keislaman. Ada juga menganggap hukum selain Allah itu lebih afdol daripada hukum Allah, lebih baik daripada hukum Allah. Itu juga kekufuran yang itu membatalkan Islam pula. Lihat di pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pembatal keislaman. Bisa cari di internet. Apa maksud perkataan Ibnu Qayyim tentang fitnah syubhat dan syahwat? Syubhat itu bahaya pemikiran. Pemikiran sesat itu namanya syubhat. Kalau syahwat itu hawa nafsu, ya, itu hawa nafsu yang mengantarkan pada maksiat. Itu namanya syahwat. Jadi syubhat itu pemikirannya, syahwat itu hawa nafsunya. Apa itu kita berjanji? Apa Pak? Berjanji dibaca kapan? Berjanji. Berarti nggak pernah itu. Alhamdulillah itu. Apa berjanji? Dibaca kapan? Maulid kan? Nah, isinya apa? Saya nggak mau. Kayaknya di sini nanti beliau singgung deh sini. Ini luar biasa buku ini, nanti disinggung macam-macam ini. Itu gua aja pembahasannya sampai terakhir. Apa hukum belajar agama otodidak? Jikalau dilarang, bagaimana dengan orang yang membaca terjemahan kitab-kitab ulama? Belajar tetap dengan panduan seorang guru. Nggak baca kitab-kitab itu langsung dengan pemahaman sendiri. Dan ujung-ujungnya nanti ke pemahaman penerjemah. Coba kalau penerjemahnya khawarij, coba. Kamu jadi khawarij loh di situ. Kalau cuma bergantung pada buku saja. Makanya jangan cuma bergantung dengan buku kalau belajar. Datangi majelis ilmu. Jangan juga belajar juga lewat YouTube terus. Datangi majelis ilmu. Belajarnya lebih singkat di situ. Pemahamannya nanti lebih lurus. Bisa lihat pembahasan ini di buku saya Mahasantri. Kita sholat isyraq dulu, istirahat ya 10 menit, terus lanjut lagi nanti sampai jam 7. Ayo ya. Ini sesi keberapa? 11 ya. Allahu waliyut taufik wassadat. Ayo sholat isyraq dulu. Yang wudunya batal silakan wudu dulu terus sholat.